Nama saya Muhammad Rizky Fitrianto, nomor MPM 21777 dan saya berasal dari kelompok tutor A3. Di sini saya akan menjelaskan peta masalah dan peta konsep dalam kasus dermatitis kontak kiritan. Di sini peta masalahnya itu dalam skenario Nyonya Siti berumur 30 tahun, kemudian datang ke Puskesmas Duku Kupang, terus dokter menganalisis didapatkan keluhan utamanya itu terdapat bercak kemerahan dan juga kulit pecah-pecah pada kedua telapak tangan. Kemudian pada riwayat penyakit sekarang itu tangannya itu sering basah dan kontak dengan deterjen. Kemudian riwayat penyakit dahulunya itu disertai sisik dan juga rasa sakit serta keluhan ini berulang selama 1 tahun. Kemudian riwayat pengobatan itu dikasih krim dan pil. Kemudian riwayat kebiasaan mencuci pakaian dan mencuci piring dengan deterjen. Kemudian riwayat sosial pasien bekerja sebagai asisten rumah tangga. Kemudian pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital sign-nya itu dan status umumnya dalam batas yang normal. Kemudian status dermatologisnya didapatkan distribusinya regioner, bilateral, dan simetris. Kemudian lokasinya itu terdapat pada kedua telapak tangan. Kemudian karakteristiknya itu karakteristik lesi multiple, sebagian tampak menyatu atau confluence, kemudian irregular, kemudian ukuran terkecilnya itu 2 kali 1 cm dan ukuran terbesarnya itu 5 kali 3 cm. Terus permukaannya itu datar dan juga kering. Kemudian diferensial diagnosanya itu kausa fungi. Terus pada pemeriksaan labnya pemeriksaan KUH dari kedua telapak tangan tidak terdapat hifa atau spora. Kemudian di diagnosis terkena dermatitis kontak iritan kompulatif kronis kausa deterjen. Kemudian data laksananya yaitu pertama farmakologis, yaitu salep clobetasol propionat 0,05% dioleskan sekali sehari selama 1 minggu. Kemudian krim urea 10% dioleskan 2 kali sehari. Kemudian yang kedua non farmakologisnya cuci tangan dengan bersih dan keringkan tangan dengan handuk. Kemudian edukasinya mengganti deterjen dan juga menggunakan sarung tangan dan juga menghindari pajanan terhadap iritasi dan juga keringkan tubuh dengan handuk yang lembut. Kemudian untuk menghindari iritasi, kemudian juga menghindari pergesekan yang kasar antara kulit. Kemudian 2 minggu tidak boleh makan seafood dan juga tidak boleh makan telur. Kemudian prognosanya itu dugoid et bonum. Baik, saya akan menjelaskan bagian peta konsep. Di sini didapatkan kulit itu strukturnya. Yang pertama strukturnya itu ada 3, ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Kemudian histologinya kulit itu merupakan salah satu bagian tubuh yang utama karena bagian tubuh ini dia menghubungkan dengan dunia yang luar. Kemudian kulit juga itu beratnya sekitar 4 kg dan juga luas permukaannya itu sekitar 2 meter persegi. Kemudian kulit juga memiliki 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis atau subkutan. Yang pertama epidermis. Epidermis itu terdiri dari 5 lapisan sel. Yang pertama itu stratum corneum. Nah, stratum corneum itu merupakan stratum paling lapisan atas yang biasanya untuk melindungi kulit bagian bawah. Kemudian ada yang kedua stratum lucidum, yang biasanya stratum lucidum ini lapisannya itu sangat tipis yang biasanya itu ada di telapak tangan dan juga di telapak kaki dan juga lapisan ini menghasilkan protein dan yang digunakan untuk regenerasi sel. Kemudian
yang ketiga ada lapisan granulosum. Lapisan granulosum ini menghasilkan lemak dan juga molekul lainnya untuk melindungi kulit. Kemudian yang keempat itu ada lapisan spinosum. Spinosum ini menghasilkan keratin, yang biasanya lapisan ini nih terdapat di seluruh tubuh. Kemudian seluruh tubuh dan juga kuku. Kemudian yang terakhir stratum basale. Nah, stratum basale ini terdapat sel melanosit, yang biasanya sel ini biasanya disebut sel melanin atau pigmen, yang biasanya jika kulit itu terkena sinar cahaya matahari, kulit itu akan berubah warnanya. Kemudian ada lapisan dermis. Nah, lapisan dermis ini lapisan kedua di bawah lapisan epidermis, dan lapisan ini sangat tebal yang biasanya untuk fondasi untuk epidermis. Kemudian lapisan ini terdapat kelenjar keringat dan juga pembuluh darah, dan juga lapisan ini berfungsi untuk mengatur panas di dalam tubuh. Kemudian terdapat juga ujung saraf yang biasanya untuk mengirim sinyal berupa sentuhan dari saraf menuju ke otak. Kemudian yang terakhir ada jaringan subkutan. Nah, jaringan subkutan ini merupakan lapisan terbawah yang biasanya berfungsi sebagai untuk mengatur dingin dan panasnya suhu tubuh. Kemudian fungsi kulit itu ada 8, yaitu yang pertama itu sebagai pelindung fisik, yang kedua itu sebagai pelindung dari patogen yang alami mengeluarkan kekebalan dan oksidatif, dan yang ketiga itu ada termologi. Kemudian yang keempat itu sebagai pelindung dari cahaya sinar ultraviolet, dan juga sebagai penyembuh luka, dan juga sebagai menghasilkan vitamin D, dan juga sebagai pembentuk fisik. Kemudian ada morfologi lesi. Nah, klasifikasi lesi itu dibagi dua, ada lesi primer dan lesi sekunder. Nah, lesi primer itu terdiri dari makula, yaitu perubahan warna kulit tanpa perubahan struktur atau bentuk. Kemudian yang kedua itu ada papula, yaitu penonjolan padat di antaranya permukaan kulit. Kemudian yang ketiga ada plak, yaitu infiltrat padat batasnya tegas. Kemudian yang selanjutnya ada nodul, yaitu penonjolan padat. Kemudian yang selanjutnya ada vesika, yaitu berisi gelembung itu gelembung isi cairannya itu serosa. Kemudian ada bula, yaitu gelembung yang berisi cairan serosa. Kemudian ada portikula, yaitu penonjolan di atas permukaan kulit akibat pedem setempat dan dapat hilang perlahan. Kemudian ada kista, yaitu penonjolan di atas permukaan kulit yang berupa kantong berisi cairan serosa. Kemudian ada yang kedua itu ada lesi sekunder. Lesi sekunder ini terdiri dari skoma, yaitu pelepasan lapisan kulit tanduk atau stratum corneum. Adapun macam-macam skoma antara lain ada psoriasiform, yaitu penebalan atau proses keratinisasi yang terlalu cepat. Kemudian ada pityriaciform, yaitu halus. Kemudian ichthyosiform, yaitu seperti sisik ikan. Kemudian ada lamellar, yaitu kulit berlapis seperti lembaran. Kemudian ada colarete, yaitu skoma pada tepi lesi. Kemudian ada gresi, yaitu kulit yang berminyak pada dermatitis
seboroid. Kemudian ada krusta, yaitu cairan tubuh yang mengering di atas permukaan kulit. Kemudian selanjutnya ada cicatrix, yaitu jaringan ikat yang menggantikan epidermis dan dermis yang hilang. Keloid, yaitu cicatrix hypertrophy, yang pertumbuhannya itu berlebihan, melebihi ukuran awal luka. Dan juga ada erosi, yaitu kehilangan jaringan yang tidak melebihi epidermis. Kemudian ada ekskoriasi, yaitu kehilangan jaringan sampai stratum papillare di dermis. Kemudian ada ulkus, yaitu kehilangan jaringan melebihi stratum papillare, bentuknya itu cawan. Kemudian ada visura, yaitu belahan kulit tanpa kehilangan jaringan yang vegetasinya itu yaitu erupsi kulit yang tumbuh ke permukaan dasar ulkus. Yang selanjutnya itu ada guma, yaitu infiltrat circumscript abses, yaitu proses supurasi. Kemudian pistel dan sinus, yaitu saluran yang menghubung dua rongga tubuh. Kemudian ada sklerasis, yaitu pengerasan kulit dan jaringan di bawahnya. Kemudian ada lichenifikasi, yaitu penebalan kulit. Kemudian ada enatema, yaitu lesi di mukosa, dan hyper, yaitu penimbunan atau berkurangnya pigmen kulit. Dan pasien ini sendiri itu mengeluhkan bahwa adanya lesi erythematosa, yaitu makula yang berwarna merah. Kemudian visura, yaitu pecah-pecah pada kedua telapak tangan, yang disebabkan itu adanya terkena bahan iritasi, zat yang menyebabkan itu iritasi, sehingga terjadi dermatitis kontak iritan. Kemudian etiologinya itu kulit yang normal jika kontak dengan bahan iritan akan menyebabkan hilangnya lemak pada lapisan permukaan kulit, dan juga zatnya itu menahan air dan kerusakan membran sel, dan akan terjadi kerusakan membran sel. Kemudian denaturasi keratin epidermis, sehingga efeknya sitotoksik secara langsung. Sehingga pada pemeriksaan PET test dan juga pemeriksaan KOH, itu pemeriksaan PET testnya dilakukan untuk membedakan dermatitis kontak iritan dengan dermatitis kontak kronis. Yang sedangkan untuk pemeriksaan KOH-nya itu berfungsi untuk mengetahui apakah ada hifa atau spora. Kemudian di spora di lapisan kulit. Nah, jika hasilnya itu negatif, maka didiagnosis adanya infeksi jamur dapat dieliminasi. Nah, untuk pemeriksaan PET test dan KOH itu negatif, maka pasien ini didiagnosis mengalami dermatitis kontak iritan. Dan juga DKI itu adalah salah satu peradangan pada kulit yang disebabkan karena ada terjadinya kontak langsung dengan zat tertentu yang memiliki bahan bersifat iritan dan adanya oklusi penyebab kulit lebih permeabel. Kemudian gesekan dan trauma fisik, dan juga suhu dan kelembapan kulit juga ikut berperan. Kemudian pada contohnya pada kasus ini lapisan bere kulit terkena deterjen yang dimana dermatitis kontak iritan itu sendiri itu dibedakan menjadi akut dan kronis. Nah, di sini akutnya itu karena terjadi pancanan akut yang merusak
keratinosit, maka terjadinya peningkatan neutrofil dan juga pelepasan sitokin. Nah, sehingga terjadi inflamasi, perluasan dan dilatasi vaskuler sehingga terjadi eritema. Kemudian terbentuk vesikel atau biasanya disebut vesikulasi. Kemudian terjadi lepasnya krusta atau scaling. Terus terjadi nekrosis dan juga terjadi lepasnya jaringan nekrotik. Kemudian terjadi ulcerasi. Kemudian terjadi stimulasi nociceptor sehingga terjadi adanya rasanya nyeri dan juga terbakar, dan juga prioritus, dan juga terjadi lichenifikasi. Kemudian bagian kronis, perjalanan kronis ini menyebabkan adanya kerusakan membran sel dan gangguan skin barrier, denaturasi protein, dan juga toksisitas seluler, sehingga terjadi respon inflamasi kronis non spesifik. Terus selanjutnya terjadi stimulasi proliferasi keratinosit. Kemudian karena stimulasi proliferasi keratinosit ini terjadi penebalan epiderma, sehingga dan juga terjadi pergantian stratum corneum yang cepat sehingga terjadi visura. Nah, pada terjadinya visura ini terjadinya adanya nyeri. Kemudian selanjutnya penata laksanaannya dalam kasus ini itu ada dua, ada farmakoterapi dan non farmakoterapi. Untuk farmakoterapi itu dibedakan dua, yaitu ada topikal yang terdiri dari kortikosteroid yang dibedakan menjadi farmakodinamik, ada efek dari vasokonstriksi, antiinflamasi, dan juga antimitosis. Dan farmakokinetiknya yaitu proses absorpsi melalui jalur percutaneous dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi epiderma dan juga pengangkutnya di dalam tubuh, dan juga ada juga emolian yang merupakan obat yang berguna untuk menahan air di lapisi kulit terluar. Fungsi dari emolian itu yaitu untuk melembabkan kulit, untuk yang mencegah kulit itu kering, kasar, dan juga bersisik. Lalu selanjutnya ada sistemik. Sistemik itu ada antihistamin dan juga antibiotik. Nah, untuk non farmakodinamik farmakologis bisa bisa diberikan edukasi dengan hindari garukan di daerah dermatitis kontak iritan, dan juga hindari adanya paparan zat yang menyebabkan iritasi, dan juga menggunakan sarung tangan, dan juga rajin mencuci tangan dengan bersih. Kemudian dari hasil seluruh pemeriksaan ini terdapat prognosis. Nah, prognosis pada penyakit kulit ini adalah abdonam, yang artinya itu ragu tetapi menunjukkan ke arah baik, yang dimana prognosis pada penyakit kulit itu ada quod ad vitam, yaitu menunjukkan pada pengaruh penyakit terhadap proses kehidupan. Kemudian ada quod ad functionam, yaitu menunjukkan pada pengaruh penyakit terhadap fungsi organ. Kemudian ada juga quod ad sinationam, yaitu menunjukkan sembuh total, sehingga dapat beraktivitas seperti biasa. Dan juga ada senam artinya sembuh, dan malam artinya buruk, dan dubia artinya ragu. Kemudian selanjutnya bagian BHP-nya, yang pertama itu beneficent. Nah, beneficent ini memberikan edukasi kepada pasien terkait DKI, dermatitis kontak iritan. Kemudian ada non maleficent, yang dimana melakukan tindakan pemeriksaan untuk memastikan kondisi pasien itu, memastikan
kondisi pasien dan juga memastikan dosis obat dan terapi yang benar kepada pasien. Kemudian ada justice, pasien itu mendapatkan akses dalam pelayanan kesehatan, dan pasien juga dokter itu tidak boleh membeda-bedakan antara suku, ras, dan juga ekonomi. Dan juga dokter harus memberikan penjelasan yang jelas dan memberi jelas dan mudah dipahami oleh si pasien. Dan anatominya itu pasien itu bisa mengambil keputusan karena pasien ini sudah berumur 30 tahun. Kemudian bagian PHOP yaitu pertama health promotion, yaitu memberikan edukasi mengenai dermatitis kontak iritan dan juga memberi edukasi juga mengenai